kisah seorang sahabat Nabi bernama Khawwat bin Jabir. Nah, catat nih nama sahabatnya, Khawwat bin Jabir. Dia cerita begini, Pak. Anna Khawwatan ma'an nabiyyi fi safarin wa kharaja min khaymatihi wa jalasa ma'an nisa. Bapaknya sendiri yang cerita. Bernama Jabir. Dulu kata Jabir, kami melakukan perjalanan bersama Rasul. Aku ajak tuh anak saya yang bernama Khawwat. Ketika sampai di satu tempat, kita bikin kemah, ya, istirahat. Yang dilakukan putra saya, kata Jabir, dia keluar dari kemah, duduk-duduk di tempat perempuan. Dia pikir Nabi mungkin gak keluar lagi dari kemahnya. Ternyata Nabi keluar dan mendapati Khawwat lagi bersama perempuan. Nabi tanya, Khawwat, ngapain kamu duduk di sini sama anak perempuan? Apa jawab Khawwat? Ya, beliau menjawab, lagi nyari tali onta. Tali onta saya hilang ya Rasul. Benar nggak nih kira-kira dijawab gini? Bohong. Ketika ditanya, ngapain kamu di sini? Lagi nyari tali. Tali unta saya hilang. Udah ketahuan lu di sini, ngapain lu di sini? Enggak, aku lagi nyari tali. Bohong tuh berarti, ya enggak. Apa yang harus kita lakukan? Lihat Rasulullah. Nabi tahu nih Khawwat bohong. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Masjid Jami Al-Akhbar, wabil khusus para orang tua, para asatiz, para tokoh, para sesepuh, Bapak Haji dan Ibu Haji, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan hadir di majelis ilmu, baik yang hadir langsung di masjid ataupun yang virtual, ya, online. Saya lihat nih kayaknya yang online udah gabung ratusan orang nih hadirin. Amin ya rabbal alamin. Live juga di Facebook ya, live di YouTube juga nih ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, menambah wawasan agama kita, membetulkan jika ada ibadah dan kebaikan yang selama ini belum tepat, belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Subuh kali ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita adalah fannut ta'amuli ma'a akhto'in nas. Nah ini ada pembahasan di kalangan para ulama
Judulnya Fannut Ta'amuli Ma'a Akhta'in Nas. Kalau boleh kita artikan, seni dalam membetulkan kesalahan orang lain. Seni dalam membetulkan kesalahan orang lain. Ada nggak kira-kira jamaah kita yang bikin salah, hadirin? Ada ya, banyak lagi katanya tuh ya. Pejabat kita, pimpinan kita, ada nggak yang bikin salah di negeri kita, hadirin? Waduh, banyak lagi ya enggak? Banyak yang bikin salah, termasuk diri kita kadang-kadang suka bikin salah, hadirin. Pertanyaannya kadang-kadang ada orang bikin salah, dia nggak sadar dirinya salah. Dia bikin salah, dirinya tidak. Makanya ini kita akan bahas. Dan yang kedua, kadang-kadang kesalahan yang terjadi kita saat membetulkannya belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya kesalahan itu masih terus ada dan gak hilang. Hasilnya tidak maksimal karena tidak sesuai dengan arahan dan metode yang dipakai oleh Rasulullah. Makanya nanti kita akan bahas uslub atau metode yang digunakan Nabi untuk membetulkan kesalahan para sahabat. Jadi jangan dikira orang bikin salah zaman sekarang doang. Di zaman Nabi juga ada yang bikin salah. Nanti kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Pentingnya tema kita pada subuh kali ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, urgensi tema kita pagi hari ini adalah karena membetulkan kesalahan orang lain itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan. Kalau kita ngelihat ada orang bikin salah, jangan didiemin, tapi kita betulkan. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala membetulkan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Baik yang sumber kesalahan, sumber kekeliruan itu dari kekasih kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, atau kesalahan itu bersumber dari generasi terbaik umat ini, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Contoh, ketika Nabi bermuka masam dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, itu keliru. Ditegur nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Turun suratnya Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kok engkau bermuka masam dengan seorang sahabat yang buta yang minta dibacakan Al-Quran? Padahal di depanmu itu adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang belum tentu mau beriman. Ada teguran dari Allah, kesalahan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi begitu ditegur, besok-besok nggak ngerjain lagi. Kalau kita kadang-kadang udah ditegur, masih kerjain lagi nggak kira-kira? Masih kerjain lagi, hadirin. Itulah kebiasaan kita. Di ayat yang lain juga Nabi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita ketika beliau mengambil tawanan perang, padahal belum ada perintah untuk menawan orang-orang kafir yang kalah dalam peperangan. Belum ada perintahnya, tapi Nabi udah ambil. Padahal Umar bin Khattab udah sampaikan, kayaknya jangan ya Rasul, saya nggak setuju kalau orang kafir kita jadikan tawanan kali ini. Tapi karena yang berpendapat kita jadikan tawanan biar kita dapat manfaat, Rasulullah dan Abu Bakar, akhirnya pendapat Umar dikalahkan. Turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal 67 menegur pilihan Rasulullah. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Allah nggak setuju seorang nabi, seorang rasul untuk menawan orang kafir sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pernah juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sahabat juga begitu, hadirin. Allah Subhanahu wa taala tegur mereka ketika berbuat salah.
Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jangan tinggikan suara kalian di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu sahabat sedang kumpul-kumpul debat begitu ya enggak. Wah, mempermasalahkan satu hal. Tanpa sadar ketika lagi ngobrol suara mereka tinggi. Datang Rasulullah masih tinggi suaranya. Turunlah ayat ini. Enggak boleh kita meninggikan suara saat kita berada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya, harus lirih suara kita, bisik-bisik aja. Jangan meninggikan suara saat Nabi kita Muhammad ada di sisi kita. Bahkan para ulama dari ayat ini ketika kita ziarah ke Madinah, ya Masjid Nabawi, sampai kita di kubur Nabi Muhammad SAW di makam beliau, maka kita nggak boleh berisik, diam. Dari ayat ini nggak boleh berisik, nggak boleh meninggikan suara di samping Rasulullah SAW. Ditegur sahabat, setelah itu tidak mengerjakan lagi ya. Kemudian juga ada teguran yang Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11 ketika Nabi sedang sholat Jumat khutbah, datang kafilah dagang dari luar Madinah, semuanya pada bubar, hanya tersisa sebagian. Ditegur, yang bubar ninggalin sholat Jumat ditegur melalui surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, kata Allah. Kenapa kalian bubar, kata Allah, meninggalkan ya khutbah yang sedang disampaikan Rasulullah? Kalian lebih memilih perniagaan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Jadi di Quran, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, membetulkan kesalahan orang lain itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membetulkan kesalahan Rasulullah, kesalahan para sahabat-sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini. Yang kedua, di antara urgensi, kenapa kita angkat tema kita pada subuh kali ini? Karena orang yang membetulkan kesalahan orang lain, kedudukannya seperti orang menyampaikan kebaikan sama orang tersebut. Kita ngelihat saudara kita salah, kemudian kita betulin, kita lurusin, itu posisi kita, kedudukan kita saat itu seperti orang yang sedang menyampaikan kebaikan kepada dia. Dan orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kedudukannya tinggi, akan diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi kita pernah pesan begini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi juhriha wa hattal hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia, bahkan semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di lautan, mereka semua memohon ampunan buat orang-orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita membetulkan kesalahan saudara kita, kita dapat doa dari malaikat yang ada di langit, kita juga dapat doa dari seluruh penghuni yang ada di bumi ini, baik itu hewan ya maupun malaikat, ya kecuali bangsa jin dan manusia. Maka semangat kita untuk membetulkan kesalahan orang lain. Tapi metodenya, caranya harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk kepada asalib, asalib itu jamak dari uslub.
Uslub artinya metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membetulkan kesalahan orang lain. Ini yang kita sebut dengan adab. Adab yang harus kita miliki ketika kita mau membetulkan kesalahan orang lain, agar pahalanya benar-benar kita dapati di dunia, begitu juga di yaumil qiyamah. Yang pertama, siapa yang ingin membetulkan kesalahan orang lain, hendaknya dia ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Jangan ada niat yang lain. Pokoknya saya ini membetulkan kesalahan Anda, niatnya bukan ingin dipuji orang, bukan juga ingin dilihat dan dinilai orang. Enggak, niat saya melakukan ini mengharap balasan nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah tapi tidak ikhlas, mereka masuk nerakanya duluan, kata Nabi. Orang yang berbuat kebaikan tapi tidak ikhlas, masuk nerakanya duluan daripada orang-orang yang berbuat salah. Ya, pezina, minum khamar, judi, korupsi, ya, dibandingkan mereka yang masuk neraka duluan, kata Nabi, yang melakukan ibadah tapi tidak ikhlas. Dalam satu hadis, ya, Nabi katakan awwaluman tasa'aru finnar, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Siapa dia ya Rasul? Mereka yang baca Quran niatnya tidak ikhlas. Mereka yang sedekah niatnya tidak ikhlas. Mereka yang berjihad melawan orang kafir tapi niatnya juga tidak ikhlas. Mereka lah, kata Nabi, yang masuk neraka duluan di kalangan umatku nanti di yaumil qiyamah. Maka kita menghindari, ya, jangan sampai kita termasuk kelompok yang demikian. Ketika kita membetulkan kesalahan orang lain, hendaknya kita ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah senang. Nah, itu makna ikhlas. Yang penting Allah senang dari perbuatan saya ini, sehingga pengen harapan dari orang lain. Saya hanya ingin Allah ridho, saya hanya ingin Allah senang kepada saya. Bapak Ibu kalau punya dua anak, dua-duanya nurut nih sama kita nih, dua anak nih. Anak pertama nurut, anak kedua nurut. Yang pertama kita tanya, "Nak, kamu nurut sama bapak? Kenapa? Kok nurut banget dari awal, ya, sampai kamu dewasa?" Jawab anak yang pertama, "Saya nurut sama bapak tujuannya agar bapak senang." Oh, bagus. Yang kedua, ketika kita tanya, "Kenapa kamu nurut banget sama bapak?" "Karena kalau saya nurut sama bapak, saya pengen sesuatu akan diberikan oleh bapak." Kira-kira yang kita lebih sayang anak pertama apa anak kedua? Yang pertama, ya, yang taat sama kita, nurut sama kita, pengen orang tuanya senang. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua hambanya yang taat beribadah, satu beribadah mengharapkan surga dan satu beribadah mengharapkan ridho Allah, yang lebih Allah cintai yang kedua. Bisa jadi balasannya lebih daripada surganya Allah, tapi jauh lebih tinggi derajatnya dari yang tadi mengharapkan A, B, C, D dari amal. Maka ketika kita beribadah, taqarrub kepada Allah, niatkanlah ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya nanti jauh lebih besar, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, adab yang harus kita miliki ketika kita membetulkan kesalahan orang lain, hendaknya kesalahan yang dibuat saudara kita itu memang benar, ya, ada dalilnya, dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi standarnya jelas. Standarnya Al-Quran dan hadis yang menyatakan hal demikian itu salah. Jangan standarnya apa nih? Nafsu kita, hasud kita, benci kita sama orang tersebut. Itu tidak dibenarkan. Makanya ada orang yang kayak begitu, sedikit-dikit nyalahin si fulan karena dia benci sama si fulan tadi.
Ini banjir gara-gara siapa sih di sini nih? Anies, begitu ya enggak? Macet gara-gara siapa sih di sini nih? Anies. Semuanya salah. Nah, itu orang yang nyalahin begitu, itu tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada standar yang benar. Mereka mengatakan si A salah, si B salah karena kebencian mereka kepada orang tersebut atau kebencian mereka kepada kelompok-kelompok tertentu. Maka tidak dibenarkan. Orang yang menyalahkan orang lain tadi landasannya bukan Al-Quran maupun hadis. Dalam kisah Umar bin Khattab, beliau pernah cerita sendiri dalam sebuah hadis. Dulu kata Umar, saat berada di samping seorang sahabat yang bernama Hisham bin Hakim. Ada seorang sahabat namanya Hisham bin Hakim. Sholat di samping Umar bin Khattab, dia baca surat Al-Furqan. Baca dia surat Al-Furqan. Ketika sampai di ayat Al-Furqan, Umar mendengar bacaannya tidak sesuai. Lah, kata Umar, Niko Hisham baca surat Al-Furqan beda bunyinya. Seperti yang saya hafal yang diajarin Rasulullah. Lalu kata Umar, hampir saja ini Hisham aku tarik bajunya, tapi sayang dia lagi sholat gak jadi. Begitu. Selesai dia salam, Umar tanya, Hisham, tadi kamu baca surat Al-Furqan, kok bunyinya beda? Yang saya hafal bunyinya begini nih dari Nabi. Siapa yang ngajarin kamu surat Al-Furqan bunyinya begitu? Kata Hisham, ya Nabi Muhammad yang ngajarin. Siapa lagi yang ngajarin kita Quran? Gak mungkin, kata Umar. Kok beda? Kalau gak percaya, ayo sama-sama kita ketemu Nabi. Dua-duanya jalan ketemu Nabi. Cerita, apa kata Rasulullah? Baik, Hisham baca ayat tentang surat Al-Furqan yang kata Umar salah. Dibaca. Oke. Umar baca surat Al-Furqan yang kata kamu benar kayak gimana? Dibaca sama Umar. Apa jawab Rasulullah? Yang dibaca Hisham benar, yang dibaca Umar juga benar. Dua-duanya benar ternyata. Quran ini turun kata Rasulullah dengan 7 bahasa. Begitu ya. Maka akhirnya Umar mengatakan orang salah harus ada dalil. Jangan sampai kita mengatakan si ini salah, ini bid'ah, ini keliru. Landasan dalilnya mana? Udah baca belum kitab yang lain? Jangan baru baca kitab satu, baru berguru sama satu orang, sudah berani menyalahkan orang lain. Jadi harus ada apa? Harus ada dalilnya. Yang ketiga, adab yang harus kita miliki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita membetulkan kesalahan orang lain, kita perlu bedakan. Ada orang yang bikin salah sengaja, ada orang yang bikin salah karena tidak tahu. Ada 2 tuh orang bikin salah. Ada orang bikin salah sengaja, ada yang bikin salahnya karena tidak tahu. Itu kita harus membedakan. Jangan dipukul rata. Di zaman Nabi, dulu ada seorang sahabat datang di majelis seperti ini yang cerita Abu Hurairah. Di kitab Sahih Bukhari pembahasan tentang puasa. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah izja'a rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Ya, Abu Hurairah cerita begini, Pak Ibu ya. Lagi ngaji sama Nabi, lagi duduk taklim sama Nabi, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk bergabung dengan majelis kami, menghampiri Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku binasa, aku hancur nih ya Rasulullah. Nabi tanya, emangnya kenapa? Kok tiba-tiba kamu bilang kamu binasa? Ya, beliau sahabat tadi menjawab, waqatu ala imro'ati fi nahari Ramadan. Hancur saya ya Rasul, karena di siang hari Ramadan saya berhubungan badan dengan istri saya. Dosa besar apa dosa kecil kira-kira hadirin? Dosa besar ya. Berhubungan badan dengan istri kita di siang hari Ramadan itu dosa besar. Kenapa? Karena di lanjutan hadisnya Nabi yang menjelaskan, kalau dosa besar itu ada hukumannya di dunia yang harus kita tunaikan.
Makanya Nabi katakan, kamu punya budak nggak? Bebasin dah budak. Nggak punya. Nah, berarti ada hukumannya di dunia. Ini menunjukkan termasuk dosa besar. Kemudian kata Rasulullah, bisa puasa 2 bulan nggak berturut-turut? Sebulan aja batal ya Nabi, apalagi 2 bulan kata dia. Nggak bisa, ya nggak. Yang ketiga, punya uang nggak? Makanan pokok, kasih makan tuh 60 fakir miskin. Kagak ada juga ya Nabi, begitu. Waduh, ini orang bikin dosa sengaja apa jahil kira-kira nih Pak? Orang bikin dosa ini sengaja apa jahil kira-kira? Sengaja, karena dia tahu. Kalau dia tahu, makanya dia ngadu. Kalau dia nggak tahu, dia diem aja. Kalau orang bikin salah jahil, dia kerjain aja terus, begitu. Tapi kalau orang kerjain salah dan dia tahu, makanya dia ngadu sama Nabi. Gimana caranya nih ya Rasul? Saya pengen dosa saya diampunin sama Allah. Saya udah berhubungan dengan istri saya. Saya pengen nanti di yaumil kiamah nggak kena hukuman di akhirat. Makanya dia tanya Nabi. Dia tahu perbuatan itu salah, tapi masih dikerjain. Kadang-kadang kita suka begitu gak tuh? Udah tahu salah, masih aja dikerjain, hadirin. Ada orang begitu. Ya enggak, ini berarti berbuat salahnya sengaja. Ya mungkin karena bisikan setan, hawa nafsu dan lain sebagainya, sehingga keimanan yang ada di dalam hati kita dikalahkan oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Ada juga yang bikin salah di zaman Nabi karena jahil. Kisahnya apa tuh ya? Seorang badui yang datang ke masjid lalu buang air kecil itu orang bikin salah karena jahil, begitu ya. Jadi harus dibedakan mana yang jahil, mana yang sengaja mengerjakan hal yang demikian. Yang terakhir ya, adab. Setelah ini baru kita masuk metode adab yang harus kita perhatikan ketika kita membetulkan kesalahan orang lain. Setelah yang pertama ikhlas, yang kedua harus ada dalilnya, yang ketiga jangan dipukul rata. Orang bikin salah ada yang sengaja, ada yang jahil, nanti metodenya berbeda. Yang terakhir adalah al-adlu fi tanbihil akhta. Hendaknya kita adil kepada siapapun yang berbuat salah. Jangan Jangan pilih kasih. Wah, kalau yang kerjain salah bapak itu saya nggak enak, nggak usah, biarin aja. Karena dia CS saya, begitu, nggak boleh. Kita harus adil. Ini menurut kita salah, ini juga salah. Harus kita rapihkan semua. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, ya dulu ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah mencuri dan hukumannya potong tangan, sahabat-sahabat ada yang datang kepada Usama dan minta diberikan keringanan. Ya Rasulullah, kata Usama, ringankanlah hukuman buat si wanita Bani Makhzumiyah karena dia tokoh di kalangan kami suku Quraisy. Apa kata Rasulullah? Beliau marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, walaupun kau cucu kesayanganku, tetap tidak berpengaruh. Hukuman harus tetap dijalankan. Enggak pilih kasih. Kadang-kadang kan ada yang pilih kasih. Giliran Habib Rizik salah langsung dihukum. Giliran yang lain bikin salah tapi ini enggak boleh begini. Yang salah kita harus anggap salah. Siapapun yang mengerjakan. Bahkan di ujung hadis kata Rasulullah, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yada." Kalau yang mencuri putriku, kata Nabi, saya sendiri yang akan potong tangannya. Jadi Nabi bersikap adil ketika menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Gak boleh pilih kasih, ya enggak. Hukum harus sama. Siapapun yang melakukannya harus kita tegakkan hukum ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah ya 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membetulkan kesalahan orang lain. Baik, kita akan masuk sekarang ke metodenya.
As-salib, ya. Cara yang digunakan Rasulullah ketika membetulkan kesalahan orang lain. Yang pertama, al-musara'ah. Apa nih al-musara'ah? Dari kata sur'ah. Sur'ah artinya cepat. Maka al-musara'ah kita artikan jangan tunggu lama, langsung. Kalau kita lihat ada yang bikin salah, maka segera kita perbaiki kesalahan itu, jangan ditunda-tunda. Anak kita bikin salah, maka saat itu juga kita didik dia, kita luruskan. Jangan kita tunggu lama. Kalau kita tunggu sampai dia dewasa, nanti susah betulinnya. Karena udah menjadi budaya, ya, udah menjadi kebiasaan kita luruskan kesalahan anak kita, jadi lebih sulit. Maka setiap kali kita melihat kesalahan dari siapapun itu, dan salahnya ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada perdebatan, ini memang tidak dibenarkan dalam Al-Quran, ini memang tidak dibenarkan dalam hadis, segera kita perbaiki orang tersebut. Jangan sampai berlama-lama dia melakukan kesalahan. Man ra'a minkum munkaron, apa dalilnya? Barang siapa yang melihat satu kemunkaran, ada huruf fa-nya Pak. Huruf fa, Bapak Ibu, huruf fa dalam bahasa Arab itu artinya langsung, jangan tunda-tunda. Fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, maka rubahlah dengan lisan. Malam yastati fabilisanih. Kalau nggak bisa dengan kata-kata, dengan lisan, maka berdoa di dalam hati. Semuanya menggunakan fa. Berarti menunjukkan kalau kita lihat satu kesalahan, maka hendaknya segera kita luruskan, kita betulkan kesalahan itu, jangan ditunda-tunda lagi. Ini yang pertama, cara yang dilakukan Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat banyak, ya. Ketika ada sahabat yang melakukan kesalahan, Nabi langsung tegur, Nabi langsung luruskan, langsung dibetulkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, metode yang digunakan Rasulullah SAW ketika ada yang berbuat salah, bibayanil hukmi. Beliau cara membetulkannya langsung menjelaskan hukum perbuatan salah yang dilakukan orang tersebut. Jadi Nabi langsung berbicara hukum. Contohnya dalam satu hadis, kisah seorang sahabat, ya, yang bernama Jarhad. Ada sahabat Nabi namanya Jarhad radhiyallahu an, marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia lewat di hadapan Nabi, pahanya kelihatan, tersingkap. Jadi pakai celana pendek kalau kita bilang. Jarhad nih anak laki, ya, Nabi lihat pahanya kelihatan, dia pakai celana pendek. Apa kata Rasulullah? Langsung dibetulin, ghatti fakhidak. Hei Jarhad, tutupin pahamu itu, kata Nabi. Fa innaha minal aurah. Beliau jelasin hukumnya di sini. Tutupin auratmu tuh, tutupin pahamu ya Jarhad. Karena pahamu itu masuk bagian dari aurat. Ini hukum. Jadi Nabi langsung jelasin. Ya, kalau kita betulin anak kita, kadang-kadang anak kita suka mikir, kenapa ini salah Pak Bu? Kita harus jelasin. Yang demikian ini salah karena ini. Jadi mereka bisa menerima. Kadang-kadang orang yang kita betulkan kesalahannya, tidak kita jelaskan, kita malas ngejelasin ke dia, akhirnya kesalahan itu masih terus ada pada orang tersebut. Maka metode Nabi ini, ingat, jangan malas menjelaskan kesalahan anak kita atau saudara kita, ya, bahwa yang demikian itu tidak benar. Jangan malas nasihatin, jangan malas ngejelasin. Karena dengan kita menjelaskan hal tersebut adalah pahalanya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Beliau kalau membetulkan kesalahan orang lain, beliau jelaskan bahwa yang demikian ini hukumnya begini, dan begini, begitu, ya. Ini metode yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau menjelaskan,
ya, menjabarkan hukum yang terjadi kesalahan dari orang tersebut. Yang ketiga, ya, di antara metode yang Nabi gunakan dalam membetulkan kesalahan para sahabat dulu, beliau tikrarus su'al, ya. Beliau selalu mengulang-ulang pertanyaan pada sahabat yang bikin salah tadi. Ditanya terus. Sampai apa? Sampai dia ngaku, begitu. Di kitab riwayat Imam Tabrani Al-Majmu' Al-Awsat ada satu riwayat derajatnya hasan, kisah seorang sahabat Nabi bernama Khawwat bin Jabir. Nah, catat nih nama sahabatnya, Khawwat bin Jabir. Dia cerita begini, Pak. Anna Khawwatan ma'an nabiyyi fi safarin wa kharaja min khaymatihi wa jalasa ma'an nisa. Bapaknya sendiri yang cerita, bernama Jabir. Dulu, kata Jabir, kami melakukan perjalanan bersama Rasul. Aku ajak tuh anak saya yang bernama Khawwat. Ketika sampai di satu tempat, kita bikin kemah, ya, istirahat. Yang dilakukan putra saya, kata Jabir, dia keluar dari kemah, duduk-duduk di tempat perempuan. Jadi dia anak laki, demen ngumpul sama anak perempuan, ngobrol-ngobrol sama cewek gitu, sama perempuan. Boleh nggak kayak begini hadirin kira-kira? Anak laki ngumpul sama anak perempuan, nggak dibenarkan dalam agama, ya. Dia pikir Nabi mungkin nggak keluar lagi dari kemahnya. Ternyata Nabi keluar dan mendapati Khawwat lagi bersama perempuan. Nabi tanya, ma jalasaka ma'ahunna ya Khawwat. Khawwat, ngapain kamu duduk di sini sama anak perempuan? Apa jawab Khawwat? Ya, beliau menjawab, jamalun li syarat wa ana abtaghi lahu qaidan. Lagi nyari tali ontak. Tali ontak saya hilang ya Rasul. Bener nggak nih kira-kira dijawab gini? Bohong. Dia bohong, tapi dia emang pintar bersilat lidah. Ya nggak. Kadang-kadang suami kita bikin salah suka bersilat. Bukan suami di sini, ya nggak. Kalau di sini masih bagus semua, ya nggak. Amin ya rabbal alamin, ya nggak. Ada SMS, ada WA salah. Pintar aja dijawabnya, ya nggak. Ini kayak Khawwat nih, berarti keturunan Khawwat. Ketika ditanya, ngapain kamu di sini? Lagi nyari tali. Tali unta saya hilang. Udah ketahuan lu di sini, ngapain lu di sini? Enggak, gue lagi nyari tali. Bohong tuh berarti, ya enggak. Apa yang harus kita lakukan? Lihat Rasulullah. Nabi tahu nih Khawwat bohong. Dia malu kalau ngaku di hadapan perempuan-perempuan yang lagi ajak ngobrol. Waduh, bisa turun nanti follower saya nih ya Rasul kalau ngaku begini, ya enggak. Maka saya bilang aja, talisnya hilang gitu, ya. Nabi tahu apa yang dilakukan Nabi. Nabi tidak desak dia karena bisa menjatuhkan muruah dia di depan orang lain. Fasakata wansorof. Kata Jabir yang cerita, Nabi diam dan ditinggalin. Tapi ingat, Nabi nggak lupa. Tiap kali ketemu Khawwat selalu beliau tanya. Apa pertanyaan beliau? Ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah. Berarti dia udah punya istri, hadirin, udah punya anak. Udah punya anak masih demen ngumpul sama perempuan. Loh, makanya nanti kalau ketemu bapak-bapak kayak gitu, ya keturunan Khawwat nih hadirin dia, ya kan. Pak, tobat Pak, bapak tuh kayak Khawwat begitu, ya kan. Siapa Khawwat? Sahabat Nabi gitu. Cuman dia udah tobat. Kalau Khawwat habis ditegur langsung berubah. Ya Aba Abdillah, ini Nabi selalu tanya, ma fa'ala syaradu jamalik. Kalau bahasa kita, Khawwat, Abu Abdullah, udah ketemu belum talinya? Begitu. Tiap ketemu begitu. Lagi jalan di atas unta, Nabi deketin Khawwat. Khawwat, udah ketemu talinya? Waduh, gak enak banget. Dia gak jawab karena dia bohong. Kalau dia jawab makin nambah bohong. Karena memang dia bukan lagi nyari tali. Tiap kapanpun ditanya. Sampai akhirnya kata Khawwat, ketika saya selesai sholat, Nabi masih tanya juga.
Aduh repot nih kalau begini nih. Akhirnya setelah dia sholat ya, dia merenung, kayaknya saya harus mengakui kesalahan saya kepada Rasulullah. Akhirnya dia ngaku, ya Rasul, sebenarnya nggak ada tali yang saya cari. Emang pengen ngobrol aja, gosip. Kadang-kadang kan yang suka gosip bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, makanya dia demen ngomong begitu, ngegosip. Nah, makanya kalau ada orang bikin salah dan orangnya itu mungkin sadar atau tidak sadar, kita tanya terus. Ini dana haji kemana sih ini aslinya? Tanya terus. Tanya sampai nanti dia ngaku, Pak. Itulah metode Nabi. Kalau kita tanya terus lama-lama dia kan panas juga. Ya. Akhirnya dijelasin, ini loh dana haji di sini. Kan ketahuan jadinya kan. Nah, selama ini diumpet-umpetin sih begitu. Kan kalau dijelasin gini kita nggak nanya lagi. Itulah metode yang digunakan Rasul. Tanya terus begitu. Jangan sampai kendor begitu, sampai dia ngaku begitu. Kadang-kadang ada orang yang kita tanya nggak ngaku-ngaku, ada juga. Dia bohong terus, udah nggak ngaku-ngaku. Emang tabiatnya seperti itu. Repot kalau udah begini nih, metode yang gini kayaknya nggak bisa buat dia begitu. Udah ditanya berkali-kali masih aja dia berani bohong. Berarti dalam dirinya ada kemunafikan. Karena orang munafik berani kalau khawat di hatinya ada keimanan. Ketika dia salah berbohong, dia sadar. Ditanya sama Nabi, dan jangan bohong lagi. Kalau bohong lagi makin jadi munafik nanti dia. Maka dia diam, tidak jawab. Ini ketika ditanya terus Rasulullah, dia ngaku tidak ada tali yang hilang. Ini metode yang keberapa nih? Yang ketiga. Nabi ya, cara membetulkannya selalu ikutin orang tersebut ya dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dirinya ngaku bahwa yang demikian itu bohong. Yang keempat ya, di antara yang dilakukan Rasulullah SAW ketika membetulkan kesalahan orang lain itu sifat beliau arifku, lembut beliau, nggak ada emosi ketika membetulkan kesalahan orang lain. Ini penting ya, metodenya jangan ada emosi. Nabi itu lembut. Apa yang dilakukan Nabi kepada seorang sahabat yang tadi mohon maaf buang air kecil di masjid, beliau lembut. Umar pengen penggal kepalanya, kata Nabi, jangan. Karena kalau diberhentiin bisa sakit nih orang, begitu. Ternyata dalam dunia kedokteran begitu. Orang lagi buang air kecil jangan diberhentikan tiba-tiba. Kadang-kadang kita waktu masih kecil suka bercanda sama teman kita tuh. Teman kita lagi buang air kecil, kita kagetin. Jadinya berhenti kencingnya, itu bahaya, penyakit nanti. Kata Nabi, jangan, biarin dia selesaiin dulu. Wa ahriku bidaulin minal ma, ambil tuh air seember, siram. Nabi rahmat, Nabi lembut ya. Atau yang terjadi pada Muawiyah bin Hakam ketika lagi sholat ada yang bersin lalu dijawab yarhamukallah. Kan nggak boleh sholat berbicara yang tidak dianjurkan Rasulullah kan. Justru dia ngucapin yarhamukallah. Kenapa dia lakukan demikian? Dia belum tahu Pak Bu, karena dia dari kampung datang ke Madinah langsung sholat sama Nabi begitu. Sahabat-sahabat bermuka sinis ya. Kata Muawiyah, saya tengok kanan, saya tengok kiri, para sahabat wajahnya gak enak banget dilihatnya, gak ngenakin dah pokoknya ya, sampai mereka memukul paha mereka. Tapi ketika dia lihat Nabi Muhammad, beliau wajahnya tersenyum, hanya satu kata yang keluar, inna hazihis shalah la tasluh fiha kalamun nas. Muawiyah, kalau lagi sholat gak boleh berbicara, kata Nabi. Hanya boleh takbir, hanya boleh tasbih, hanya boleh baca Al-Quran. Begitu kata Rasulullah. Beliau menjelaskan dengan lembut ya, tidak ada emosi pada diri Rasulullah SAW ketika membetulkan kesalahan orang lain. Ya, kalau dia mau berubah, alhamdulillah. Kalau dia nggak berubah, urusan dia dengan Allah. Begitu kita. Sehingga hati kita ini nggak emosi. Tidak fokusnya pokoknya dia harus berubah. Enggak. Kita hanya menjalankan metode Rasulullah. Ya, urusan dia dapat hidayah,
urusan dia berubah atau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, di antara cara Nabi membetulkan kesalahan, kadang-kadang beliau awali dengan wajah yang menunjukkan tidak setuju. Sebelum mengeluarkan kata-kata, beliau tunjukkan dulu dengan wajahnya bahwa Nabi nggak suka yang demikian. Ini yang cerita Aisyah, istri beliau langsung. Bahwa dalam satu riwayat Aisyah membeli kain, ya, kalau kita bilang bisa kita pakai buat duduk-duduk, buat tidur-tidur di lantai. Mirqatan, ini humble dah kalau kita bilang, ya, tikar. Tapi ada gambar di situ, gambar makhluk hidup, ya. Begitu Nabi masuk, kata Aisyah, beliau wajahnya berubah dan tidak mau masuk ke rumah, begitu. Istrinya langsung paham, begitu suaminya wajahnya berubah, berarti ada salah. Tapi dia nggak tahu salahnya di mana, begitu. Beliau nggak tahu, Aisyah, ya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, atubu ilallahi wa rasulih, famadza adnabtu. Ya Rasulullah, wahai suamiku, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira salah saya ini apa? Jadi ini istri yang solehah. Wajah suaminya berubah, dia langsung tahu. Jadi kalau bapak nanti mau lihat istrinya, istri solehah, begitu bapak marah, dari wajah sudah ditunjukkan, dia paham, berarti dia solehah. Dan kadang wajah kita udah berubah, dia nggak sadar juga. Udah dikasih tahu, dia kagak mau juga, begitu ya. Ini Aisyah luar biasa, istri yang solehah. Begitu ngelihat wajah suaminya berubah, saya tahu nih suami saya begini kalau kagak suka, begitu. Lalu ditanya, apa salah saya bang? Kata Rasulullah, saya tidak suka dengan ini, kain ini nih. Ya. Orang yang menggambar, melukis makhluk hidup, dia akan diazab yaumul qiyamah. Azabnya sangat berat. Wa innal baital lazi fihi suwarun la tudkhiluhul malaikah. Di ujung hadis kata Nabi, rumah yang di dalamnya ada lukisan, gambar-gambar makhluk hidup, patung dan lain sebagainya, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Setelah itu dibuang. Itu metode Nabi. Kadang-kadang beliau tunjukkan dulu dengan wajah bahwa saya nggak suka nih sama kayak begini, begitu. Setelah itu baru beliau ucapkan dengan kata-kata dan penjelasan. Yang terakhir, ya, sudah mau masuk waktu syuruk, ya. Di antara yang digunakan metode Rasulullah SAW ketika membetulkan kesalahan orang lain, adamu zikri asma'il mukhtiin. Nabi tidak menyebutkan pelaku yang berbuat salah. Ini jangan kita sebutkan namanya, jangan. Ya, jadi boleh kita menyalahkan orang lain dan kita ingin membetulkan kesalahan mereka, jangan sekali-kali kita sebutkan namanya, karena nanti yang ada dia tidak pernah akan berubah. Kita hormatin dia, kita hargain dia, jangan disebutin namanya. Dari mana landasan ini? Sebagaimana yang dikisahkan oleh lagi-lagi istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ja'arahtun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang 3 orang sahabat ke rumah Rasulullah SAW. Kebetulan saat itu Nabi nggak ada di rumah. Apa yang dilakukan 3 tamu ini? Dia nanya-nanya tentang kehidupan Rasulullah waktu di rumah. Nabi ngapain aja, begitu. Ditanya tuh istri-istrinya. Selesai mereka nanya sama istri-istri Nabi, ada yang bilang Nabi kalau di rumah sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Ada yang bilang Nabi, ada yang cerita sama dia, istrinya yang cerita bahwa Rasulullah kalau pulang waktu duha nanya ada makanan enggak, kalau enggak ada Nabi puasa, begitu tuh, ya. Setelah mereka keliling dah pokoknya dengan istri-istrinya, 3 orang ini berkata kebetulan tepat di rumah Aisyah. Dia ngomongnya tuh 3 orang. Habis mereka keliling, cari tahu,
tentang kehidupan Rasulullah, ya. Lalu 3 orang ini berkata, yang pertama, apa kata mereka? Ya, yang pertama, demi Allah, saya la aqumannal laila kullah. Saya akan sholat tahajud semalaman suntuk, kata dia. Wah, Nabi tahajudnya pakai kaki bengkak. Saya berjanji, ya, bersumpah akan tahajud semalaman suntuk. Yang kedua, beda lagi kata Aisyah. Yang kedua, saya akan puasa sepanjang tahun. Puasa terus, pokoknya sepanjang tahun. Yang ketiga, Aisyah dengerin aja. Yang ketiga, ya, saya tidak akan menikah, kata dia. Kenapa? Karena dia khawatir kalau nikah ibadahnya jadi terganggu. Begitu. 3, ada yang pengen tahajud semalaman suntuk, ada yang pengen puasa sepanjang tahun, ada yang tidak mau menikah. Setelah itu mereka bubar. Diceritakanlah hal ini kepada Rasulullah oleh Aisyah. Ya, Nabi dengar, Nabi paham. Setelah itu beliau keluar ke hadapan sahabat, termasuk di situ ada 3 sahabat yang mengatakan tadi, pengen puasa, pengen tahajud, pengen nggak menikah. Ya, Nabi tahu 3 orang ini tadi yang datang, ya, dan cerita kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Beliau membetulkannya, tidak menyebutkan nama ataupun menunjuk orang yang salah tadi. Beliau hanya mengatakan di depan para sahabat, ma balu aqwamun yaquluna kaza wa kaza wa kaza. Tadi siapa tuh, kata Nabi, yang berkata pengen ini, pengen ini, pengen ini. Maksudnya 3 orang tadi, pengen puasa, nggak mau berbuka, pengen tahajud semalaman suntuk, nggak mau menikah, ya. Wa ana aqumu wa anam. Sedangkan aku, kata Rasulullah, sholat tahajud tapi tidur juga. Maka orang yang tahajud semalaman suntuk itu hukumnya sebenarnya makruh dari hadis ini. Karena Nabi nggak suka kalau ada orang yang tahajud semalaman suntuk. Nabi tahajud tapi tidur juga begitu. Wa asumu wa uftir. Aku puasa tapi kadang-kadang juga berbuka, begitu. Tidak setahun penuh, begitu. Wa ana atazawwajun nisa, dan yang ketiga kata Nabi, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di ujung hadis, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagianku. Sayangnya yang terakhir, karena Nabi bilang saya menikah, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kita anggap sunnah Nabi itu menikah. Makanya ada orang kalau ditanya, Pak mau kemana Pak? Mau menjalankan sunnah? Nikah ternyata. Ya enggak, salah. Padahal ada 3 tuh sunnah Nabi. Tidur dulu baru tahajud. Puasa tapi kita berbuka juga. Dan yang terakhir menikah. Begitu Pak, ya. Jangan yang diingat yang terakhirnya doang, sunnah Nabi nikah, ya enggak? Ya enggak, tapi banyak sunnah Nabi. Di hadis ini ada 3 yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau tidak menyebutkan nama pelaku yang berbuat kesalahan. Beliau hanya katakan ma balu aqwamun. Ya, siapa tuh tadi yang bilang begini begitu. Jadi yang salah pun tidak merasa ini, ya, hina dengan teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian ya pembahasan kita tentang metode atau cara yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membetulkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kalau kita praktekkan, di samping kita dapat pahala sunnah, ya, karena ini dicontohkan Rasulullah, juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Orang tersebut sadar dan bisa berubah, meninggalkan kesalahan tersebut dan mengganti dengan jalan yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.